Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Darussalam. Jalan-jalan di malam hari. Cakep. Yang jawab cakep, saya doakan semoga panjang umur, rizki berkah melimpah, hutangnya lunas. Dan yang belum punya jodoh, saya doakan semoga ketemu yang cakep. Jalan-jalan di malam hari. Jangan lupa mampir nonton Saksikanlah kami dari kelas 1 Sanawi akan menampilkan drama dan Saksikanlah kami dari 1 Sanawi akan menampilkan drama dan edukasi. Rahasia Tuhan. Cerita dimulai dari Wulan, siswa SMA yang rela menghabiskan masa-masa sekolahnya tidak hanya untuk belajar dan bermain, namun juga ia habiskan untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Halo. Mas. Kayak Pripun, Dik? Kayak loro apa seminggu loro ngomong. Loro mikir ke Ojo kowe muni to, Dik. lelaki tidak bercerita. Jane rak me cerita, Dik. Tapi kahanan uripe wis amburadul ngene iki ya. Me cerita mbek sapa ya bingung. Lah piye? Lah sing begawe aku rak entuk sengkien kereng kok, Mas. Ya tenang, Dik. Engko tak nggawa pay letter, Dik. Tak tukokno skincare. Oh. Lah sing usaha Sule engko sinten niki? Ning wulan kok gentekno sakake mangkene iki, Mas. Ya piye meneh ya, Dik. Jenenge kehidupan niku ya kadang ning dhuwur ya kadang ning ngisor. Genduk, wonten napa? Pak, Bu, Wulan lajeng pamit mangkat sekolah. Oh, ape mangkat sekolah? Nggih, salim riyen salim. Sepurane ya, Nduk. Iki sing gentekno dagang sementarane kowe. Nggih, Bu. Ya ampun, iki sampeyan langsung kesah sekolah mawon. Nggih, Bu. Kula Nggih. pamit. Nggih. Assalamualaikum. Wulan adalah anak yang tangguh. Sejak duduk di bangku SD, ia sudah mengikuti orang tuanya keliling kampung untuk jual susu kedelai. Namun saat ia duduk di bangku SMP, ia mulai membuat dan menjualnya sendiri. Karena keterbatasan fisik kedua orang tuanya yang sering sakit-sakitan karena memang usia mereka sudah tua. Wulan tidak hanya menjual di sekitar kampungnya saja, tapi setiap hari ia juga membawa dagangannya ke sekolahan, dan rata-rata murid siswa di sana menyukai susu kedelai Wulan. Namun juga ada yang tidak menyukai, bahkan sampai ada yang mengganggunya. Ada Wulan. Sini Wulan, aku mau beli. Kamu mau beli Sule? Ya. Mau beli berapa? 2. Iya, rasa stroberi sama coklat. Ini Sulenya. Berapa Bulan? Harganya 6.000. Makasih ya. Terus piye, Bur? Makasih.
Apa ngomong? Bapak kamu sudah sehat? Alhamdulillah, sakaratul maut. Alhamdulillah. Biar cepat mati. Iya, biar saya dapat warisan. Alhamdulillah. Hei anak Sule. Oh betul. Hei minta Sulenya 3. Iya. 3. Cepetan tahu bahasa manusia enggak sih? Apaan sih lo? Cepetan tahu bahasa manusia enggak sih? Ya kan? Orang miskin cepetan Ini pegang. Harganya berapa? 3.000. 9.000. 9.000. Mahal amat cuman beginian. Kalau nggak punya uang nggak usah bayar ya. Mau bayar? Udah. Mau bayar? Sepeser pun tidak akan kami beri. Ayo kita pergi saja. Ya, biarkan. Ayo pergi saja. Itu kan susu kamu. Nggak apa-apa, udah. Biarin aja. Ya. Udah kita dulu ya. Iya. Hey guys, ayo kita kelas. Hai, ini gengku 3 ini 3. Ayo, kita masuk ke sekolah. Keras sekali. Apa jangan dong? Ani bos kalian. Belakang. Ada cowok ganteng-ganteng. Hai. Pak Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam bapak-bapak. Ya selamat pagi yang indah bukan? Assalamualaikum Pak Guru. Oh Mirna. Anak Oh, Sule Wulan. lagi. Udah miskin nyusahin. Ngapain slow ya? Bocil juga nyusahin aja. Ya sudah kita kan teman, jadi Nggak jangan saling pantas. menghina. Sambil jualan juga sekolah jualan. Kamu telat lagi Wulan. Iya Pak, maafin Wulan. Hukum Bapak aja sebenarnya Pak. tidak ingin melarang kamu menjualan, tapi Bapak tidak ingin kamu telat terus. Iya maafin Wulan Pak. Ya udah, sana kamu duduk. Iya Pak, makasih. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai sejarah tentang banyaknya pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tak terkecuali di Jepara ini. Apakah kalian tahu siapa saja 3 pahlawan wanita di Jepara? Tahu Pak. Nah, siapa saja? R.A. Kartini. Gini, Ratu Kalinyamat, Ratu Sima. Nah, tepat sekali. Kita minat sekali. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Tanya sama Mirna. Mirna, apakah kamu tahu kapan lahirnya R.A. Kartini? Kapan? Jumat 17 Agustus, Pak. Wah, ngawur kamu. Itu kan lahir kamu. Nah, sekarang Wulan, apakah kamu tahu? Iya Pak, saya tahu. Lahirnya R.A. Kartini 21 April 1879. Nah, tepat sekali. Ini jawaban kamu. Apa? Aduh, beruntung itu Pak. Ngarang yuk. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi sama Mirna. Nah, kalau Ratu Kalinyamat sama Ratu Sima dilahirkan di mana? Di mana negara? Di mana? Di mana? Ah, kamu itu Negara Pak. tahu nggak sebenarnya? Apa sih Pak yang Mirna tahu? Cuman joget-joget di depan kamera sambil ngomong-ngomong gak jelas. Sakit rasa hatiku
Sudah. Kita Emang sudahi. begini calon artis terkenal itu. Awas ya kalau kalian nanti saya terkenal, kalian gak akan mau sama foto sama kalian. Sudah murid-murid. Nah, sekarang Wulan, apakah kamu tahu jawabannya? Iya tahu Pak. Jawabannya Ratu Kalinyamat dilahirkan di Demak dan Ratu Sima dilahirkan di Sumatera Selatan. Ya, tepat sekali. 100 buat kamu. Halo Pak, Wulan itu ngarang. Kalau benar itu cuma hoki, ya kan teman-teman? Lebih keras. Fasik. Dasar Mirna. Sebenarnya Bapak salut sama kamu yang ingin menjadi artis. Tapi kamu harus ingat, kamu ini sekarang sedang menjadi pelajar. Yang harusnya fokus sama belajar kamu dong terlebih dahulu. Nah, seharusnya kamu patut bersyukur punya teman seperti Wulan, bisa belajar sambil bekerja. Nah, kamu paham kan Mirna? Iya Pak. Nah, Bapak seperti ini karena ingin kalian semua sukses di masa depan. Jadi kalian paham kan? Iya Pak. Nah, itu sudah bel. Nah, pelajaran kita akhiri saja ya sekarang. Kita lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat motivasi dari gurunya, Mirna bukannya sadar dengan kesalahannya dan bisa berpikir lebih baik. Malah ia merasa kesal pada Wulan dan malu karena ia merasa dibanding-bandingkan dan dianggap lebih bodoh dari Wulan. Kok bermaksud seperti itu? Kamu puas? Enaknya anak ini dia kan ya? Apa maksud kamu itu? Oh iya. Jangan ambil itu di tempatku. Jangan ambil itu. Dudukanku. Ambil saya. Sita. Sita balikin pada saya Sita. Sita balikin kepada saya. Sita balikin. Maafin aku ya. Maafin aku gak bermaksud seperti itu. Sita. Masa itu. Teman-teman sini. Teman-teman. Wulan, kamu nggak apa-apa? Ayo, aku bantu berdiri. Ada pahlawan datang nih. Lo, ini pasti ulah kalian kan? Kamu bener nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Beneran ini loh. Pasti mereka bertiga kan jangan? Aku gak apa-apa kok. Beneran nggak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Beneran ini loh. Iya. Aku bawa ke UKS. Ya. Lo inget gak sih? Tadi Pak Doni bilang apa? Gue bacot. Ayo gelut. Ayo. Untungnya lo perempuan. Kalau enggak, udah gue. Gak usah ngikutin hidup gue deh lo, ngatur-ngatur gue. Mir, mending we lunga timbang tak celoke Pak RT mrene malah dihukum. RT, di situ adanya Pak BK ya. Iya maksudnya kuwi Pak BK. Oke, saya akan pergi. Tapi ingat ya Wulan, kami tidak akan berhenti sampai di sini untuk mengganggu kalian. Camkan itu. Wong wedok dhuwure ngene sih cah. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Beneran ini loh. Iya gak apa-apa. Bentar, ini waktu gue. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Beneran ini. Iya aku gak apa-apa. Makasih ya. Kasih ya kalian juga udah nolongin aku. Udah ayo kayak kita ke kantin aja, kita makan dulu. Iya, ayo. Tolong bawain itu ya. Siapa sangka ternyata kejadian itu menjadi awal dari percikan api cinta di hati Wulan dan Bintang. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata hubungan mereka semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, 10 tahun berlalu dan ternyata Wulan dan Bintang sudah menikah.
Mereka juga tumbuh menjadi pasangan yang sukses, bahkan mereka menjadi CEO dari sebuah perusahaan terkenal. Nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu di saat ku mulai coba untuk bangkit kembali dan tak mudah bangun kepercayaan. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, sikilku sakit, sikilku. Sikilmu sakit? Oh, iya. Bentar sayangku, aku tarik dulu ya. Aduh, loro. Aduh, loro. Ayo aku bantu berdiri. Ayo. Orangku ini. Loro. Si, loro. Wulan, Bintang, kalian ngapain di sini? Kalian sama aja seperti dulu. Kalian pasti mau ngemis di sini ya? Sabar ya. Sabar juga. Udah masih dekil juga. Emang nggak pantas. Kayak kita dong, cantik, rapi, cucak deh. Kalian dari dulu masih dekil aja. Mending kita tinggalin deh. Ngapain sih ngurusin orang nggak berguna seperti ini? Ayo. Sabar ya. Sabar ya sayang. Beneran. Ayo. Kita juga berangkat aja yuk. Hati-hati. Iya sayang. Aduh. Awas, calon CEO mau lewat nih. Mir. Apa? Aku sibuk ya, 2 menit saja. Mending kowe ndang berubah. Berubah kenapa? Soale apa kae? Bos besar CEO. Ki pengen prene saiki. Iya. Bos besar Iya, perusahaan ini. Iya, Wah, iya. bos besar perusahaan ini. Aku kan mau diangkat menjadi CEO. Aku harus penampilan rapi cantik. Sudah cantik belum? Tentu. Kamu paling cantik dong. Sama aku. Makasih. Mana? Kapan datangnya? Hari ini. Hari ini? Iya toh. Mana? Perjalanan. Ih, dia lagi. Ngapain sih dia sini? Lebihnya kamu pergi deh dari sini. Kalian apa-apaan sih? Apa kalian Kalian Gua lelah. ngapain? Di sini itu tempat yang bersih. Di sini bukan tempat orang miskin ya. Apalagi kalian dekil, kurus, welek. Apa? Ini CEO perusahaan kita. CEO ini mukanya seperti gelandangan begitu. Apaan sih? Gak pantas. Pergi deh dari sini. Satpam, ini ada apa Satpam? Gitu dong. Busnya jatuh gak ada yang nolongin. Satpam. Ini ada apa Satpam? Dia itu gembel. Diusir saja dari sini. Ini ada apa keributan tadi? Ini manajer. Iya, dia orang Macem-macem miskin. sama bos usir kita. saja, usir. Wah, berani-beraninya dia menurut kita. Bos, sekarang dia nggak apa bos. Masa dia bos besar kita? Yang penting aku udah gak mau lihat wajah mereka lagi. Urusin sendiri ya. Aku mau pergi. Oke. Maafin kami. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Minta maaf. Satpam, sekarang urus mereka Satpam. Ya. Bos. Goreng. Rahasia Tuhan memang di luar nalar manusia karena bisa merubah apapun dan siapapun 180 dari titik awal. Memang masih itu Tuhan nggak tahu yang kalau dia menentukan, bos besar kita, namun aku menyesal nasib sekali. kita sendirilah Bagaimana ini nasibku yang harus ke depan? menentukan. Aku juga gak tahu. Aku pernah
menyesal ada kata Pak Guru kita yang bunyinya man zaro'ah hasoda, yaitu barang siapa yang nanam pasti akan memanennya. Jika orang tersebut melakukan kebaikan maka dia juga akan memanen kebaikan. Sebaliknya saya menyesal sekali